Mazmur 126 ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudari dan saudara terkasih, inilah pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Jika Anda mengalami situasi yang sulit sepanjang hari ini, datanglah kepada Tuhan. Tenangkanlah dirimu di hadapannya dalam keadaan hening. Tetaplah sadar bahwa pemikiran apapun tentang segala situasi yang Anda alami di waktu yang telah berlalu, pahamilah bahwa Anda tidak dapat kembali ke masa lalu. Tetaplah tinggal dalam keheningan yang sadar. Jika Anda belum bebas dari situasi sulit, bingung, tekanan hidup yang dialami, maka inilah saatnya Anda untuk kembali kepada Dia yang telah membuat engkau tetap bernapas hingga detik ini, saat ini. Banyak orang yang masih menahan penderitaannya dan merasa kesulitannya itu dapat diselesaikan oleh kekuatannya sendiri. Banyak orang lebih suka untuk tetap dalam situasi hidupnya yang sulit dan merasa itu sebagai hal yang normal. Banyak orang yang mengabaikan kekuatan Sang Pemberi hidup dan bahkan lari dari Tuhan. Inilah doa yang menyempurnakan pembebasan Anda. Mazmur 126 ayat 4 memberitahu kita sebuah doa yang dapat kita sampaikan kepada Sang Pemberi hidup. Pulihkanlah keadaan kami. Biarkanlah dirimu sendiri diringankan dari beban-beban yang masih membuat Anda merintih. Biarkanlah diri Anda dibebaskan oleh kasih karunia Allah sendiri. Teruslah berdoa memohon belas kasihan Allah. Dan selama kita berada di sini, di dunia ini, kita akan tetap mempunyai sesuatu untuk didoakan, bahkan saat kita dipenuhi dengan hal-hal baik. Teruslah berdoa. Dan apabila Anda sendiri tengah menikmati kebebasan dan kemakmuran, Anda tidak boleh lupa akan saudara-saudaramu yang tengah mengalami permasalahan dan penderitaan. Mazmur ini adalah juga sebuah janji untuk mendorong kita agar menantikan pembebasan itu dengan meyakinkan mereka bahwa meskipun sekarang mereka telah berduka, semuanya akan berakhir dengan baik. Tetapi janji itu diungkapkan secara umum agar semua orang percaya dapat menghibur diri mereka sendiri dengan keyakinan ini, bahwa benih air mata yang mereka tabur pasti akan berakhir dengan panen sukacita. Nantikanlah pembebasan itu dengan perilaku yang tenang, tanpa dipengaruhi oleh pikiran untuk beralih, tetapi juga tetaplah sadar. Kesadaran tanpa pemikiran, tanpa penilaian, tanpa keluhan, tetaplah tenang. Seringkali orang-orang percaya yang menderita menyimpan benih air mata. Seringkali mereka bersimbah air mata. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka melakukan kebaikan walaupun dalam keadaan menderita. Janganlah tangisan menghalang-halangi kita untuk menabur, untuk tetap berusaha. Bahkan seperti tanah dipersiapkan oleh hujan bagi tumbuhnya benih, dan petani kadang-kadang memilih menabur di tanah yang basah, demikian pula kita harus memanfaatkan saat-saat penderitaan sebagai saat yang mencondong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah
bertobat, berdoa, dan merendahkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya. Bahkan ada air mata yang memang merupakan benih yang harus kita tabur, air mata kesedihan atas dosa kita sendiri, air mata bela rasa terhadap sesama yang menderita, dan air mata kelembutan di dalam doa dan dalam mendengarkan firman Allah. Semua ini merupakan benih-benih yang berharga, seperti benih padi yang ditabur oleh petani. Ketika harga beras mahal dan ia hanya mempunyai sedikit saja bagi keluarganya, dan oleh sebab itu ia menangis karena harus melepaskannya. Namun ia menguburnya juga di dalam tanah dengan berharap akan menerimanya lagi dengan keuntungan. Seperti itulah orang baik yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika Anda menabur kebaikan, Anda pun akan menuai panen sukacita. Permasalahan-permasalahan yang menimpa orang-orang percaya tidak akan selamanya berlangsung, tetapi setelah mereka melakukan hal itu, semua itu akan berakhir dengan bahagia. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi pada akhirnya menuai dengan sukacita, dan kemudian menuai keuntungan dari kesabaran mereka. Kisah Ayub, Yusuf, dan Daud, serta banyak yang lain menuai panen sukacita setelah menabur benih kesedihan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata duka cita yang saleh akan menuai dengan sukacita pengampunan yang pasti dan kedamaian yang teguh. Barang siapa menabur dalam roh, dalam lembah air mata ini, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, dan hal itu akan menjadi panen sukacita yang sebenar-benarnya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena selamanya mereka akan dihibur.